Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niluh Mewini Adnyani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan PowerPoint dari proposal saya guna memenuhi tugas mata kuliah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun judul dari proposal saya yaitu perbandingan repelen daun pepaya dengan daun cengkeh terhadap nyamuk Aedes aegypti. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, demam berdarah atau DBD merupakan salah satu penyakit menular yang mana disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh vektor yang bernama nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Vektor ini berperan dalam penyebaran demam berdarah sehingga menyebabkan terjadinya banyak kasus demam berdarah terutama pada saat musim hujan. Menurut data dari WHO tahun 2018, kasus demam berdarah dilaporkan terjadi peningkatan dari 2,2 juta kasus pada tahun 2010 menjadi 3,2 juta kasus pada tahun 2015. Jadi peningkatannya sekitar 40% dari populasi dunia. Termasuk kasus yang dilaporkan, WHO memperkirakan terdapat sekitar 50 hingga 100 juta kasus yang terjadi setiap tahunnya, terutama di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Pada tahun 2019, di Indonesia terjadi kasus demam berdarah sebanyak 138.127 kasus, dengan jumlah kematian mencapai 919 orang. Jumlah insiden rate yaitu 51,53 per 100.000 penduduk, sedangkan persentase case fatality rate-nya mencapai 0,67%. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kasus tersebut adalah vektor penular demam berdarah masih tersebar baik di permukiman penduduk maupun di tempat umum. Adanya kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, dan urbanisasi yang semakin meningkat. Selanjutnya, jadi alternatif yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan masalah ini adalah dengan mengendalikan vektor, menggunakan bahan alami, salah satunya adalah dengan menggunakan repelen alami yang bahannya terbuat dari kandungan senyawa pada berbagai jenis tumbuhan. Manfaat dari menggunakan repelen dari bahan alami adalah kecil kemungkinan vektor mengalami resistensi terhadap zat-zat tersebut. Selain itu, penggunaan repelen dari bahan alami mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya, biaya bersifat lebih murah, mempunyai sifat yang dapat memperbanyak diri, pengendaliannya bersifat permanen, mudah untuk diterapkan dan bebas dari pengaruh sampingan yang dapat merusak dan tidak meninggalkan bahan-bahan residu. Mengingat hal-hal di atas, saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengendalian vektor dari bahan alami. Jadi penelitian ini sudah seperti saya bilang di awal, berjudul perbandingan repelen daun pepaya Carica papaya L dan daun cengkeh Syzygium aromaticum terhadap nyamuk Aedes aegypti. Baik, selanjutnya nyamuk Aedes aegypti. Apa sih itu nyamuk Aedes aegypti? Nyamuk spesies Aedes merupakan vektor penyebab penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Nyamuk ini yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Namun yang berperan sangat penting dalam penyebaran virus dengue adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ukuran tubuh yang sedang dan berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan. Di bagian punggung atau dorsal, tubuhnya tampak dua garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan yang menjadi ciri khasnya.
Sisik-sisik pada tubuh nyamuk umumnya mudah rontok, sehingga hal ini menyulitkan untuk melakukan identifikasi pada nyamuk-nyamuk yang sudah berumur tua. Selanjutnya, pepaya atau carica papaya L. Pepaya adalah tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan Amerika Selatan bagian utara. Asal-usul nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, yaitu papaja, dan selanjutnya dari bahasa Arawak, yaitu papaya. Pada daun pepaya terdapat beberapa senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti, yaitu flavonoid, alkaloid, enzim papain, dan saponin. Cengkeh, Syzygium aromaticum. Tanaman cengkeh merupakan tanaman tahunan dengan masa 20 tahun atau lebih. Tanaman cengkeh dapat tumbuh pada ketinggian 10 hingga 20 meter. Cabang-cabang dari tanaman cengkeh umumnya panjang dan dipenuhi oleh ranting-ranting kecil yang mudah patah. Mahkota atau biasa disebut tajuk pohon pada tanaman cengkeh berbentuk kerucut. Kandungan zat kimia tanaman cengkeh atau Syzygium aromaticum yaitu eugenol, saponin, flavonoid, dan tannin. Hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, hipotesisnya yaitu karena tidak ada perbedaan pengaruh pemberian perasan daun pepaya carica papaya L dengan pemberian perasan daun cengkeh Syzygium aromaticum sebagai repelen nyamuk Aedes aegypti. HA. Ada perbedaan pengaruh pemberian perasan daun pepaya carica papaya L dengan pemberian perasan daun cengkeh Syzygium aromaticum sebagai repelen nyamuk Aedes aegypti. Adapun metode pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen, di mana hakikat penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh perlakuan perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Sejalan dengan itu, LATI pun tahun 2002 mengemukakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Analisis data. Dalam penelitian, pengaruh perlakuan dianalisis dengan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat voluntarisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Baiklah, demikian presentasi dari proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih atas perhatian.